Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena senantiasanya kita bersolawat kepada Nabi, di yaumil akhir nanti kita diberi pertolongan oleh beliau, dibimbing oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau kelak memberikan pertolongan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita dengan syafaatnya masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sebelum zuhur ini kita akan bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam kitab Mukhtarul Hadis, yakni hadis-hadis pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan atau memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya. Ada 4 golongan manusia, kata Rasul, bahwasanya ketika mereka melakukan 4 perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membaca, mendengar, melihat hadis atau pesan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini kepada kita sebagai umatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang disebut oleh Rasul di dunia dan di akhirat. Apa 4 perkara yang dilakukan oleh manusia tersebut? Kata Rasul, arba'u man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang akan diberikan Allah SWT kebahagiaan, khairud dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Kata Rasul, yang pertama adalah lisanun dzakirun, manusia yang senantiasa lidahnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, yang apabila mereka melakukan 4 perkara tersebut, mereka khairud dunia wal akhirah, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Dengan cara bagaimana seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Rasul yang pertama, lisanul dzakirun, lidahnya senantiasa berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, tak pernah berhenti berzikir dan terus berzikir. Apapun bentuk zikirnya, apapun bentuk cara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelas hati lisannya senantiasa ingat dan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu wa qulubun syakirun wa qalbun syakirun, hati biasa bersyukur,
atas nikmat dan limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tak pernah berhenti bersyukur kepada Allah, bersyukur dan terus bersyukur. Sedikit banyak yang diberikan Allah kepada mereka, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, wala in kafartum, siapa yang kufur, inna 'adzabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, orang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Manusia yang ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar, mereka tenang saja. Mereka tahu bahwasanya keburukan, musibah, ujian, cobaan yang diberikan Allah ketika itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Maka mereka, tubuh mereka senantiasa bersabar ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebesar apapun ujian, sebesar apapun musibah, sebesar apapun cobaan yang diberikan Allah kepada mereka, mereka senantiasa bersabar. Mereka tahu bahwasanya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan melebihkan ujian dan cobaan kepada seorang hamba melebihi daripada kemampuan mereka. Itu yang ketiga, yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan kemudian yang keempat, wa zawjatu la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Kemudian mendapatkan kebahagiaan di atas dunia dan di akhirat, kata Rasul, adalah zaujah, istri yang soleha, istri yang tak pernah berkhianat kepada suaminya, istri yang tak pernah berdusta mengkhianati suaminya. Maka pemirsa yang dimanapun Anda berada, untuk para istri, untuk para wanita yang sudah bersuami, kalaulah ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat akan ditempatkan Allah di dalam surganya, maka berbuat baiklah kepada suami, menjadilah istri yang soleha, jangan pernah hianati suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan para suamimu untuk berdakwah, menegakkan kalimah tauhid di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang akan mendapat, 4 manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah lisan mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan tubuh mereka yang senantiasa sabar ketika diberikan musibah oleh Allah. Kemudian istri yang taat dan tak pernah melakukan perbuatan dosa kepada suaminya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang 4 ini tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga nanti ajal menjemput kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.